Yuk semuanya, di video ini kita akan kembali kepada Babang Tampan Seichi, sang maharaja mekanik ngetrol kita. Dan jika video ini bisa menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like serta subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya, dan selamat datang, di channel Senku Anime. Cerita kembali setelah Seichi memberitahu Kanazuki Souta dan yang lainnya, bahwa dia bisa mengantar mereka kembali ke bumi, tentu saja semuanya terkejut pada saat itu. Seichi pun menjelaskan perkaranya, di mana ia diberitahu oleh dewa yang telah mengirim mereka ke dunia ini, yang mengatakan bahwa jika Seichi ingin pulang, maka ia akan dapat kembali ke dunianya. Ranze semakin bingung mendengar percakapan mereka, akhirnya ia pun bertanya kepada Seichi, karena awalnya mengira kalau Seichi mengenal mereka saat di Akademi Barbador. Seichi pun meminta maaf kepada Ranze, karena sebelumnya ia telah membohonginya. Seichi menjelaskan kepada Ranze, bahwa dirinya berasal dari tanah air yang sama dengan para pahlawan. Ranze pun makin syok sambil megangin kepalanya, ia pun berkata, jadi, kamu berasal dari dunia lain, termasuk dengan gadis-gadis itu. Seichi pun menjawab iya, namun Ranze memberi argumen lain, bahwa ia masih belum bisa percaya, kalau Seichi berasal dari dunia lain. Namun seketika ia harus menerima, saat semua yang ada di sana berkata bahwa itu semua benar. Untuk saat ini, Ranze merasa cukup dengan mengetahui kalau Seichi berasal dari dunia lain, tapi ia juga bertanya, apakah Seichi akan kembali ke dunianya sekarang. Seichi menjawab bahwa itu memang benar, tapi Ranze kembali bertanya, apakah itu mungkin, mengingat cerita Seichi yang mengatakan, bahwa dewalah yang mengirim mereka ke dunia ini. Seichi pun menjawab bahwa itu bukan sebuah masalah. Seichi menceritakan kembali saat dia bertemu dewa yang mengirim mereka, saat itulah ia mengatakan, bahwa Seichi bisa kembali. Ranze bertanya-tanya dengan kata dewa yang baru disebut Seichi. Seichi juga mengerti, bahwa ini memang sulit untuk bisa dipercaya, tapi Seichi menegaskan lagi, bahwa ceritanya itu memang benar-benar telah terjadi. Namun di lain sisi, Saria memandang Seichi dengan tatapan cemas. Seichi pun mendekati Saria lalu mengatakan, bahwa dirinya akan tetap tinggal di sini. Mendengar ini Souta dan yang lainnya sempat kaget, Souta pun bertanya, apakah kamu akan baik-baik saja? Seichi menjawab bahwa tidak akan apa-apa baginya tinggal di dunia ini, selain itu, saat ini Seichi merasa bahwa yang ia pedulikan, ada di dunia ini. Souta pun bertanya, apakah itu adalah Saria? Seichi pun menjawab, itu benar sekali. Seichi meraih tangan Saria dan mengatakan, aku peduli dengan Saria, serta mencintai dunia ini, itulah sebabnya aku akan hidup di dunia ini, bersama dengan semua harem gue. Itulah alasan yang dikatakan Seichi kepada semua orang, namun ada alasan lain di balik itu semua, ini karena di dunia itu ada orang tua Seichi. Tunggu sebentar, apakah kamu mengatakan sesuatu yang buruk? Tanya Souta dengan wajah herannya. Kanazuki pun memberitahu Souta, bahwa di sini orang tua Seichi masih hidup. Souta masih nggak bisa percaya dengan semua ini, dan masih bertanya kepada Seichi. Teman masa kecil Seichi Souta, Kenji dan Miwa, secara alami tahu orang tua Seichi, namun yang mereka ketahui orang tua Seichi telah meninggal. Sejauh ini Seichi belum memberitahu apapun tentang orang tuanya, selain kepada Kanazuki seorang. Seichi pun menjelaskan kepada Souta dan yang lain, bahwa ada banyak hal yang telah terjadi. Ia pun bertanya, bukankah menghidupkan orang mati di dunia lain itu bisa? Souta menjawab bahwa itu benar, menurut cerita yang didengar memang begitu, tapi itu hanya berlaku di dunia lain. Souta pun bertanya, apa yang menjadi kepercayaan Seichi dengan cerita itu? Seichi pun mengatakan, bahwa itulah yang terjadi saat ini, gua males jelasin panjang kali lebarnya. Kalau penasaran tonton saja video gua sebelumnya, intinya Seichi ngejelasin udah ngehidupin orang tuanya. Mereka pun terlihat senang, begitu mengetahui bisa kembali ke bumi, namun mereka juga mengingat kata-kata dewa yang mengirim mereka, yang mengatakan bahwa informasi tentang mereka akan dihapus, saat mereka dikirim ke dunia ini. Dan Souta tiba-tiba mendekati Seichi, mengajaknya untuk mengobrol berdua saja, ia berterima kasih jika Seichi bisa mengembalikan mereka ke bumi. Tapi dia juga berkeinginan, kalau Seichi juga bisa menghilangkan kecemasan yang sedang mereka alami. Dalam beberapa hari kemudian, Seichi berjalan menuju guild dan seperti biasa, Gastel selalu menyambut Seichi dengan pose ototnya. Namun yang ada di luar dugaan Seichi, saat ia berbincang dengan Gasur dan Eris,
para petualang kelas S yang telah Seichi selamatkan ada di belakangnya, mereka pun bertanya, apakah kamu yang namanya Seichi? Seichi mengangguk atas pertanyaan itu, dan mereka semua membungkukkan kepalanya, mengucap terima kasih kepada Seichi. Singkatnya setelah beberapa percakapan mereka berpamitan, namun mereka juga meninggalkan pesan kepada Seichi, jika perlu sebuah bantuan, kapanpun silahkan bilang saja, kami akan segera datang. Namun salah satu dari petualang kelas S tiba-tiba menatap Seichi, ia kemudian mendekati Seichi, dan bertanya, apakah kamu adalah kekasih Altria? Ternyata orang inilah yang bernama Nem, yang dikenal sebagai pelindung status kutukan Altria sebelumnya. Seichi pun menjawab, kalau iya emang kenapa? Nem-san pun mengatakan, bahwa dia ada di kota ini untuk, belum selesai dia berbicara tiba-tiba saja ia terdiam, dan setelah Seichi perhatikan secara mendalam, dia ternyata tertidur. Eris pun mendekati Nem dengan membawa sebuah jarum, dia menusukkan jarum itu di hidung Nem-san, oh maaf, aku ketiduran lagi, kata Nem-san setelah terbangun. Nem pun meminta maaf kepada Seichi, ia mengatakan, bahwa jika ia berhati-hati, maka ia akan ngantuk. Seichi pun menjawab kalau itu semua tidak apa-apa, dan ketika Seichi menatapnya, dia ternyata udah tidur lagi. Eris pun kembali menusukkan jarum di hidungnya, Nem-san mengatakan, bahwa selama ini ia cemas dengan keadaan kutukan Altria, karena itulah ia memasang penghalang kutukan di seluruh kota ini, agar Altria bisa berbaur dengan yang lain. Dan setelah ia mengetahui bahwa kutukan Altria telah menghilang, ia merasa sangat senang, dan ingin berterima kasih kepada Seichi. Pada akhirnya Seichi tak mendapatkan apapun di sana, bahkan papan permintaan isinya hanyalah kue skroco saja, lagi pula mana ada orang yang menaruh permintaan penting di guild mesum macam ini. Gak lama kemudian terdengar suara yang memanggil nama Seichi, ia pun memalingkan pandangannya, dan mendapati Kanazuki yang tengah menghampirinya, namun sekarang Kanazuki tidak memakai seragam lagi, ia memakai pakaian sehari-hari. Seichi pun menyapa Kanazuki, oh senpai, sudah berapa hari kita tidak bertemu? Dan Kanazuki menjawab, oh, itu benar, aku merasa sudah pergi selama ratusan tahun. Seichi kemudian menanyakan, bagaimana pendapatnya tentang kota ini, dan Kanazuki mengatakan, bahwa kota ini terasa sangat damai dan nyaman, berbeda dengan kota di kerajaan Kaiser, hari-hari di sana terasa sangat gelap dan mencekam. BTW untuk saat ini, Kanazuki dan yang lainnya tinggal di Istana Lanze, dengan jaminan pengawasan oleh Louis, apalagi mereka adalah teman-teman Seichi, Ranze menganggap mereka semua sebagai tamu pentingnya. Namun saat Seichi mendengar Kanazuki membicarakan kota Kaiser, ia tiba-tiba berekspresi murung. Ini karena sebelumnya Kanazuki adalah anak orang kaya di bumi, ia pasti sudah sering melihat orang dewasa yang kotor lebih dari siapapun. Inilah yang membuat Seichi bersimpati kepada Kanazuki. Dan untuk sementara waktu, Kanazuki serta Seichi berjalan-jalan di kota, membicarakan banyak hal. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan Kanazuki terdiam, ia pun bertanya kepada Seichi, mengingatkan kembali saat Seichi berbicara, bisa mengirim mereka pulang ke bumi. Seichi pun langsung bertanya, apakah kamu mau pulang? Kanazuki pun menjawab, bahwa sebelum ia melakukan itu, dia ingin menanyakan satu hal kepada Seichi. Ia pun bertanya, apakah Seichi mau menyelamatkan semua orang di sekolah? Kanazuki paham bahwa permintaannya bisa dibilang salah, mengingat para murid yang lain selalu ngebully Seichi, dan menindas lemah keberadaan Seichi. Seichi mengatakan bahwa ia akan melakukannya sendiri, meski awalnya Seichi tidak peduli dengan mereka, asal Kanazuki selamat bagi Seichi sudah cukup. Kanazuki pun menundukkan kepalanya di depan Seichi, dan meminta dengan sangat kepada Seichi, agar dia mau membantu para murid yang lain. Seichi meminta tolong kepada Kanazuki, agar ia mengangkat kembali wajahnya. Seichi mengatakan kepada Kanazuki lagi, bahwa ia juga memahami, kalau ada keluarga dan orang terdekat yang sedang menunggu kepulangan mereka. Karena itulah, walau bagaimanapun Seichi juga akan mengajak mereka kembali. Kanazuki berterima kasih kepada Seichi, dia pun kembali tersenyum manis seperti biasanya, dan mengatakan bahwa dirinya tak punya apa-apa. Seichi pun bertanya, apa maksudmu dengan tidak mempunyai apa-apa? Dan Kanazuki menjelaskan, bahwa sebagai tanda terima kasih untuk sebuah pertolongan, seseorang harus memberikan sebuah imbalan, namun dirinya saat ini tidak memiliki apa-apa, selain hanya tubuhnya saja. Aku akan mempersembahkan tubuh ini sebagai ucapan terima kasih, ayo, jangan menahan diri, beri aku pengalaman terbaik dari masa mudaku. Dengan pernyataan tersebut Kanazuki terus menyodorkan tubuhnya kepada Seichi,
dan di depan mata Kanazuki yang lagi semangat bergairah, Seiichi mencoba untuk lari dari kenyataan lagi. Jika teris seperti ini, maka ceritanya bersambung lagi, kita akan tunggu sampai novelnya udah update kembali. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。